Shalom, salam podcast eksposisi M116. Kita akan bahas 1 Korintus 9 ayat 14 tentang memberitakan orang yang memberitakan Injil harus hidup karenanya. Dalam 1 Korintus 9:14, Rasul Paulus berkata, Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Pernyataan ini menyangkut dukungan materi bagi para pendeta, penyediaan Allah, dan hakikat pelayanan Injil. Paulus berkata bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup berdasarkan dalam diskusi tentang hak-hak kerasulannya. Dalam 1 Korintus 9, Paulus membela otoritas kerasulannya dan haknya untuk mengumpulkan dukungan finansial bagi pelayanannya. Dia mulai dengan dasar-dasarnya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Kristus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah pekerjaanku dalam Tuhan? 1 Korintus 9 ayat yang 1. Pertanyaan-pertanyaan retoris ini menetapkan identitas kerasulannya dan fakta bahwa ia memiliki hak untuk yang sama dengan para rasul lainnya. Beberapa orang di Korintus mengkritik Paulus karena menerima uang dari gereja-gereja tempat ia melayani. Ia menjawab para pengkritik itu dalam 1 Korintus 9 ayat 3. Saat ia menetapkan pembelaanku kepada mereka yang menguji aku, dan ia melanjutkan dengan beberapa pertanyaan mereka. Apakah kami tidak mempunyai hak untuk makan dan minum? Apakah hanya Barnabas dan aku yang tidak mempunyai hak untuk bekerja, yang mempunyai hak untuk tidak bekerja? Ia kemudian membuat argumen dalam kehidupan sehari-hari. Siapakah yang pergi berperang atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanam kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan tidak minum susu dari kawanan domba itu? 1 Korintus 9 ayat 7. Setiap contoh menunjukkan bahwa adalah hal yang wajar bagi para pekerja untuk berbagi hasil kerja mereka. Ia juga mendukung klaimnya dengan menggunakan Ulangan 25 ayat yang keempat. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. 1 Korintus 9 ayat yang ke-9. Jika bahkan binatang pun menerima bagiannya dari pekerjaan mereka, betapa lebih lagi para pelayan Injil harus dibayar untuk pekerjaan mereka dalam memberitakan Injil. Selanjutnya, Paulus mengacu kepada hukum Musa. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupan dari tempat kudus, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian dari persembahan-persembahan mesbah itu? 1 Korintus 9 ayat 13. Para imam perjanjian lama menerima mata pencarian mereka dari persembahan yang dibawa ke bait Allah. Bilangan 18 ayat 8 sampai 21. Berdasarkan prinsip itu, para pelayan Injil perjanjian baru juga berhak mendapat dukungan finansial. Dalam konteks ini, Paulus membuat pernyataan klimaksnya, Tuhan telah memerintahkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari Injil itu. 1 Korintus 9 ayat ke-14. Frasa Paulus perintah Tuhan menunjukkan bahwa Yesus Kristus memberikan aturan ini. Paulus mungkin merujuk pada Matius 10 ayat ke-10, di mana Yesus memberitahu murid-muridnya, seorang pekerja patut mendapatkan upahnya ketika dia mengutus ke-12 rasul dan 70 rasul. Yesus memberitahu mereka untuk bergantung pada keramat-tamahan dan persediaan orang lain. Pekerja Injil harus didukung oleh mereka yang mereka khotbahkan firman. Prinsip ini diulang di tempat lain dalam perjanjian baru. Dalam Galatia 6 ayat ke-6, Paulus menulis, baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, turut mengambil bagian dalam segala sesuatu yang ada padanya, dengan dia memberikan pengajaran itu. Juga dalam 1 Timotius 5:17, ia menulis, para penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Bagian-bagian ini menegaskan bahwa mendukung pendeta secara finansial adalah alkitabiah. Paulus mengklaim haknya untuk mendapatkan dukungan finansial. Tetapi demi Injil, ia memutuskan untuk tidak mengumpulkan uang dari gereja Korintus. Namun demikian, kami tahu, kami tidak mempergunakan hak itu, tetapi kami menanggung segala sesuatu supaya kami jangan mengadakan perintangan bagi Injil Kristus. Aku tidak mempergunakan satupun dari hal-hal itu, dan hal-hal itu tidak kutuliskan supaya kepadaku diperbuat demikian. 1 Korintus 9 ayat 12 dan 15. Paulus memberitakan Injil dengan cuma-cuma di Korintus. 2 Korintus 11 ayat yang ke-7. Dan menerima dukungan dari gereja-gereja lain dan saudara-saudara yang datang dari Makedonia ayat 8 dan 9. Karena kepekaan jemaat Korintus dalam hal ini, Paulus memutuskan untuk tidak mengambil apapun dari mereka. Sebab aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu dalam segala hal. Ayat ke-9.
Ia melakukan hal serupa juga di Tesalonika. 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan sampai 9. Pilihan pribadi Paulus untuk menolak persembahan dari jemaat Korintus menggarisbawahi fakta bahwa meskipun para pendeta memiliki hak untuk menerima dukungan, ketergantungan utama mereka haruslah pada Tuhan dan bukan pada manusia. Jelaslah Paulus mengikuti ajaran Yesus dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang dapat kamu makan, apa yang dapat kamu minum, dan apa yang kamu dapat pakai. Apakah yang akan kami pakai? Apakah yang akan kami pakai? Sebab segala sesuatu dicari bangsa-bangsa lain, sebab Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ajaran Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 14 masih berlaku bagi gereja saat ini, adalah benar untuk mendukung mereka yang mengabdikan hidup mereka untuk pelayanan Injil. Gereja mengabaikan tanggung jawab ini, tidak menaati Allah dan menambah beban kerja bagi para pelayannya. Shalom.